Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan membantu kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, Aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malah mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berusaha kepada mereka, berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah mendengar firman Tuhan dari bacaan pertama hari ini, kitab Yeremia. Dalam bacaan pada hari ini kita mendengar orang Israel tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian kepada Allah. Mereka berlaku jahat di hadapan Allah. Mereka tidak mau bertobat dan tidak mau hidup dalam kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kurang baik apa Allah terhadap bangsa Israel? Allah melihat penderitaan mereka dan Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Lalu Allah membawa mereka menuju ke tanah terjanji. Tetapi mereka selalu mengeluh. Bahkan mereka memberontak melawan Allah. Tidak mau mendengarkan apa yang menjadi perkataan Allah. Maka Allah mengatakan tadi, mereka tetap berlaku jahat di hadapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah begitu baik terhadap Anda dan saya. Anda dan saya, selama kita hidup, sejak pertama kali kita hidup di muka bumi ini sampai dengan hari ini, Allah begitu mengasihi kita. Dan Allah menghendaki yang terbaik bagi hidup kita. Dan melalui setiap orang, melalui firman-Nya, Allah mengajak kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya sendiri. Maka pertanyaan buat kita renungkan, apa yang sudah kita buat terhadap perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan itu? Atau sebaliknya kita seperti bangsa Israel yang tidak mau melakukan apa yang baik di hadapan Allah. Jelas tadi juga dikatakan, Tuhan Allah mengatakan kepada mereka,
supaya mereka mengikuti seluruh jalan yang diperintahkan Allah kepada mereka, supaya mereka bahagia. Allah selalu menginginkan yang terbaik dalam kehidupan Anda dan saya. Allah juga selalu menginginkan yang terbaik. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan agar kita bahagia. Dan sekali lagi saya mau katakan kepada Anda, dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri, bahwa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan memang tidak pernah mudah. Kita dihadapkan pada banyak tantangan-tantangan, banyak godaan-godaan. Tetapi kita diajak untuk tetap setia, karena jalan Tuhan selalu mengajak kita menuju kepada kebahagiaan. Seperti bangsa Israel dalam bacaan pertama tadi, mereka tetap tegar tengkuk. Ketulusan telah lenyap dari mereka. Bagaimana dengan kita? Kita diberikan kesempatan sekali lagi. Masa Prapaskah adalah masa pemurnian hati. Kita mau kembali ke dalam diri kita, merefleksikan segala kelemahan-kelemahan manusiawi kita, dan berjuang untuk membuat suatu komitmen dalam masa Prapaskah ini, agar kita boleh mengalami kebahagiaan. Saya yakin Bapak Ibu, kita sudah masuk dalam minggu Prapaskah yang ketiga. Ada satu kebanggaan, ada satu perasaan bahagia ketika kita mampu mengalahkan keinginan-keinginan jahat, lalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita dikehendaki oleh Allah agar dalam masa Prapaskah ini kita berjuang untuk membuat niat yang baik, melakukan pertobatan demi pertobatan. Maka Allah akan menerima pertobatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, guna untuk keselamatan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari saya mengajak Anda semua, kita berjuang Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan hidup. Tuhan sudah memberikan kita segala-galanya. Lalu apa yang mau kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda kasih kita kepada Dia yang begitu mengasihi kita dalam kehidupan ini? Sekali lagi, kita akan terus dihadapkan pada tantangan, cobaan, persoalan. Tapi jangan pernah berhenti. Justru semua tantangan, cobaan, godaan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkembang, pribadi-pribadi yang tangguh kalau kita mau bertahan pada iman kita, pada apa yang sudah ditetapkan Allah bagi kita semua. Kita mohon rahmat dari Tuhan, karena kita bukan orang super hebat. Dia adalah Allah yang hebat. Dia akan membantu kita dalam keterbatasan kita, asalkan kita mau datang kepadanya. Dia sumber segala-galanya. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kita harus datang kepadanya. Maka kita juga boleh memperoleh kekuatan untuk menghadapi baik kegembiraan maupun penderitaan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, saya yakin kita diteguhkan dan kita berjuang untuk bangkit kembali dari kerapuhan manusiawi kita dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni semua dosa-dosa kami Tuhan. Kadang kami begitu jauh dari belas kasih-Mu. Kadang kami memilih jalan kami sendiri. Kadang kami tidak peduli akan cinta dan perhatian-Mu. Berikanlah kami rahmat pertobatan dari hari ke hari Tuhan.
agar kami dengan ikhlas hati melakukan pertobatan dan boleh merasakan kebahagiaan yang Kau janjikan bagi kami. Berkatilah semua orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat. Bantulah mereka Tuhan, agar mereka tidak jauh daripadamu, agar mereka mampu keluar dari setiap kesulitan hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.